Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Demikian juga salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat yang selalu kita baca di surah Al-Kahfi, dan tentunya surah Al-Kahfi adalah surah yang disunnahkan untuk dibaca di hari Jumat. Dan di surah tersebut ada sebuah ayat, tepatnya di ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka wahai Nabi Muhammad tentang kehidupan dunia. Itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Jadi kehidupan dunia ini seperti air hujan, yang dengan air hujan tersebut maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, lalu diterbangkan oleh angin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan perumpamaan. Dan tentunya perumpamaan itu di antara fungsinya adalah untuk mendekatkan pemahaman. Karena itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak perumpamaan yang kita jumpai. Ada perumpamaan tentang orang-orang munafik. Ada perumpamaan tentang orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada perumpamaan orang-orang yang beriman, dan juga perumpamaan-perumpamaan yang lain, termasuk perumpamaan terkait dengan hakikat kehidupan dunia, bahwasanya itu diibaratkan seperti air hujan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip ucapan ahli hikmah. Kenapa dunia itu diibaratkan seperti air hujan?
Kata beliau, wa qalatil hukama innama syabbaha ta'ala ad-dunya bil ma'. Para ahli hikmah berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dunia ini dengan air karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, li'annal ma' la yastaqirru fi mawdi'. Kadzalika dunya la tabqa ala wahidin. Karena dunia itu tidak pernah menetap, atau karena air itu tidak pernah menetap pada satu tempat. Maka demikian juga dunia tidak pernah menetap pada satu orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat air tidak pernah menetap pada satu tempat. Tapi dia berada di mana-mana. Maka demikian juga realita yang kita saksikan di dunia ini. Bahwasanya dunia itu diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang taat maupun yang tidak taat. Walaupun bagian dari dunia itu berbeda-beda. Ada orang yang mendapatkan banyak, ada orang yang sedikit. Tergantung ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang diberi dunia berupa pangkat, jabatan, demikian juga harta, tidak perlu dia menyombongkan diri. Tidak perlu dia bangga. Kenapa? Karena dia harus sadar bahwasanya apa yang dia dapatkan itu bukan hanya dirinya yang mendapatkan. Pasti ada orang lain juga yang semisal dengannya. Bahkan boleh jadi lebih dari dia. Demikian juga ketika seorang itu luput dari dunia, tidak perlu dia bersedih. Kenapa? Ya, bukan hanya dia yang mendapatkannya. Pasti ada orang yang sama dengan dia atau bahkan lebih kurang dari apa yang dia dapatkan. Dan ketika seorang itu bersabar, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan hasil dari kesabarannya. Maka ini yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan dunia dengan air? Karena air itu tidak pernah menetap pada satu tempat. Demikian juga dunia. Yang kedua, kata mereka, kata ahli hikmah, li'annal ma' la yastaqimu ala halatin wahidah. Kadzalika dunia. Karena air itu tidak pernah menetap di atas satu keadaan. Maka demikian juga dunia tidak pernah menetap di atas satu keadaan. Selama orang itu masih hidup di dunia, maka dia tidak pernah menetap di atas satu keadaan. Kadang dia senang, gembira, dan kadang dia sedih bahkan menangis. Kadang dia kaya, ya, dan kadang dia jatuh miskin. Hari ini dia dikawal, besok pengawalnya akan bubar. Demikian seterusnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana air tidak pernah menetap di atas satu keadaan. Kadang jernih, kadang keruh, bahkan kadang hitam. Tergantung apa yang mencampurinya. Maka dunia diibaratkan seperti air hujan. Kemudian yang ketiga, dari kesamaan antara dunia dengan air, li'annal ma' la yabqa wa yadhhabu, kadzalika dunya tafna. Karena air itu tidak pernah kekal, akan hilang. Maka demikian juga dunia. Dunia ini tidak akan kekal, pasti akan hilang. Apapun yang kita miliki pasti akan hilang dari diri kita. Hari ini kita sehat, besok kita akan sakit. Hari ini kita memiliki bagian dari dunia berupa harta, pasti akan hilang. Bahkan kita sendiri akan meninggalkan dunia ini. Bahkan dunia jamaah yang dimuliakan oleh Allah akan hilang. Ya, sebagaimana air. Ketika ada air yang menimpa satu tempat, pasti tidak akan tetap di situ. Apakah dimanfaatkan oleh manusia atau hewan, atau akan hilang dengan sendirinya? Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, a'maru ummati baina sittina ila sab'in.
wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku ini itu hanya antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melebihi dari umur tersebut. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini seperti jembatan. Kita hanya menjadikannya sebagai tempat untuk lewat. Setelah kita lewati, maka akan digunakan oleh orang yang datang belakangan. Kita lihat bagaimana ya kakek kita, ayah kita, ibu kita, semuanya sudah tidak ada. Kita yang menggantikannya. Demikian juga selanjutnya. Hari ini kita menggantikan mereka. Besok, lusa, kita akan digantikan oleh generasi kita. Tidak ada yang kekal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini tidak lain kecuali senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya yang kekal itu adalah negeri akhirat. Namun sayangnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian wahai manusia senantiasa mengutamakan kehidupan dunia, padahal negeri akhirat itu adalah negeri yang kekal. Kemudian yang terakhir atau yang keempat dari kesamaan antara dunia dengan air hujan. Kata para ahli hikmah, li'annal ma la yaqdiru ahadun ayyadkhulahu wa la yabtal. Kadzalika dunya la yaslamu ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Air itu tidak ada seorang pun yang memasukinya kecuali pasti akan basah. Tidak ada orang yang masuk ke dalam air, ke kolam renang atau berenang di lautan lalu dia kering keluar. Tidak, pasti dia akan basah. Maka demikian juga dunia. Siapapun yang memasukinya, yang larut di dalamnya, maka dia tidak akan selamat dari berbagai bahaya dan fitnahnya. Fitnah dunia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah itu fitnah syubhat terkait dengan pemikiran, penyimpangan, atau fitnah syahwat, keinginan-keinginan. Apakah itu keinginan terhadap harta jabatan, atau keinginan terhadap wanita dan seterusnya. Kapan seorang larut pada perkara tersebut, maka dia tidak akan selamat. Dunia ini hijau, dunia ini manis, dunia ini indah. Nabi SAW bersabda, "Inna dunya hulwun khadiratun." Sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sungguhnya Allah menjadikan kalian berkuasa di dalamnya. Falyanzur kaifa ta'malun. Maka hendaknya seorang itu melihat bagaimana amalannya di dunia ini. Lalu kata Nabi SAW, fattaqud dunya. Hati-hati kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa. Dan hati-hati kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu hidup di dunia, maka hendaknya dia berhati-hati dari fitnahnya. Ya. Banyak kita lihat yang tadinya orang itu bagus agamanya, tapi ternyata setelah dia mendapatkan fitnah dunia, dia tinggalkan agamanya. Dia tinggalkan agamanya, bahkan rela keluar dari Islam. Karena apa? Karena terfitnah dengan wanita atau terfitnah dengan harta. Kemudian yang terakhir, yang kelima jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari kesamaan dunia dengan air hujan. Li'annal ma' idza kana biqadarin kana nafi'an mumbitan. Wa idza jawazal miqdar kana dharran muhlikan. Wa kadzalika dunya al-kafafu minha yanfa'u wa fuduluha yadur. Karena air itu kalau diambil sekadarnya maka akan bermanfaat. Ketika kita memiliki tanaman lalu disirami sesuai dengan kebutuhan, maka itu akan bermanfaat.
petani yang mengairi sawahnya dengan secukupnya, maka pasti akan menghasilkan yang baik. Tapi kapan air itu melewati batasannya, maka akan membahayakan. Maka demikian juga dunia. Al-kafafu minha yanfa. Merasa cukup darinya, itu akan bermanfaat. Wa fuduluha yadur. Tapi berlebihan dengan dunia, maka itu akan membahayakan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti bahwasanya kita menolak, kita sama sekali tidak mengambil dunia. Akan tetapi kita hanya menjadikan dunia ini sebagai sarana, sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah punya harta, tapi harta itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak masalah punya jabatan, tapi jabatan itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada masalah punya kendaraan, tapi kendaraan itu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para nabi dan rasul ada yang kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang raja, tapi kekayaan dan kedudukan mereka itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kapan ada hartanya melalaikannya, maka itu dihilangkan. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam pernah dilalaikan oleh kudanya, maka beliau sembelih. Demikian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita punya sesuatu yang melalaikan kita, maka hendaknya kita hilangkan hal tersebut. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan kalian cari apa yang diberikan oleh Allah dari negeri akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai fitnah dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai prioritasnya adalah negeri akhirat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, beliau berkata, muhibbud dunya la yanfakku min salatin. Pecinta dunia itu tidak lepas dari tiga hal. Tidak bisa lepas dari tiga hal. Yang pertama, hammun lazimun, kesedihan yang terus menerus. Itu pecinta dunia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kesedihan, kegelisahan yang terus menerus. Yang kedua, wa ta'bun daimun, kelelahan yang terus menerus. Dunia itu sebelum mendapatkannya lelah. Ya, ketika mendapatkan lelah, setelah mendapatkan dunia pasti tetap akan lelah. Kita ingin membeli kendaraan, sebelumnya pasti kita berlelah-lelah. Kita mendapatkan kendaraan tersebut, tetap kita lelah. Selesai mendapatkan kendaraan itu, kita parkir di rumah kita, di garasi kita, pasti tetap akan lelah. Demikianlah dunia jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak akan terputus. Inilah tiga yang didapatkan oleh pecinta dunia: kesedihan, kegelisahan, dan kelelahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati-hati kita terkait dengan negeri akhirat, dan tentunya dunia ini hanya kita gunakan sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat ini, mari kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.